Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, amma ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini anak-anak masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat untuk senantiasa tetap belajar. Mari anak-anak kita awali seperti biasa dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Ali akan menyampaikan pelajaran 2, yakni kebijakan dan keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan anak-anak dibuka halaman 23. Sebentar anak-anak ya. Halaman 23, yakni pelajaran 2, kebijakan dan keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui bersama anak-anak, bahwa kaum kafir Quraisy tidak akan senang melihat keberhasilan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan selalu memusuhinya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menyusun kekuatan dengan berhijrah ke Madinah, atau sebelum itu diberi nama kota Yathrib. Kemudian anak-anakku sekalian, kita ke halaman 25, A, Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah. Suatu negara atau pemerintahan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila segala aktivitas penduduknya juga berjalan dengan baik dan lancar. Aktivitas perekonomian, pendidikan, sosial, dakwah, dan sebagainya akan lancar jika didukung oleh pemerintahan dan keamanan yang terkendali dan stabil. Demikian juga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberi perhatian khusus terhadap stabilitas pemerintahan dan keamanan. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di samping sebagai seorang Rasul yang harus menyampaikan dakwah kepada umatnya, beliau juga seorang pemimpin atau penguasa pemerintah di kota Madinah. Sehingga dengan demikian anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk menciptakan keamanan, untuk menciptakan stabilitas yang baik di kota Madinah pada saat itu. Sehingga perlu kiranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan langkah-langkah dalam bidang pemerintahan dan keamanan, yakni dengan cara mengadakan perjanjian yang dijadikan undang-undang, di mana undang-undang tersebut mengatur orang Muhajirin, Ansor, dan kaum Yahudi untuk bersedia hidup saling berdampingan. Jadi anak-anakku sekalian, umat Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin khususnya, itu ada kaum Ansor, yakni kota asli penduduk kota Madinah, yang kemudian ada kaum Muhajirin, yakni penduduk Makkah yang berhijrah ke kota Madinah. Kemudian di Madinah itu anak-anakku sekalian juga ada kaum Yahudi, di mana mereka hidup di sana. Lah, 3 kelompok ini, Muhajirin, Ansor, kaum Yahudi yang ada di situ,
Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali menciptakan kebersamaan, menciptakan kedamaian, semuanya dalam lingkup bagaimana mereka di situ hidup tenang, hidup nyaman. Terus langkah yang dilakukan oleh Nabi apa? Yakni dengan cara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menciptakan atau membuat piagam Madinah, di mana ini sekitar tahun 623 Masehi atau tahun 2 Hijriah. Di antara isinya daripada piagam Madinah adalah kaum muslimin dan Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Ini adalah semacam undang-undang yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu mereka yang diperangi. Jadi di antara kaum muslimin dan Yahudi khususnya, ini harus tercipta saling membantu. Yang ketiga, kaum muslimin dan Yahudi wajib saling membantu dan menolong dalam menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama. Kemudian Nabi Muhammad adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan muslimin, maka diselesaikan kepada keadilan Nabi Muhammad sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Kemudian itulah anak-anakku sekalian isi daripada piagam Madinah. Sehingga dengan adanya piagam Madinah ini anak-anakku sekalian, maka disepakati bahwa telah berdiri suatu pemerintahan negara Islam Madinah yang secara langsung Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara Islam Madinah. Yang kedua, seluruh penduduk adalah semua warga masyarakat Madinah, baik dari kalangan Muslim, Ansor dan Muhajirin maupun Yahudi. Tiga, Undang-Undang Madinah adalah undang-undang tertulis yang disepakati bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan seluruh penduduk Madinah. Undang-undang yang mengatur tata kehidupan masyarakat Madinah, baik yang Muslim maupun bukan Muslim. Itu anak-anakku sekalian di halaman 27. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW dalam hal ini melakukan langkah-langkah dalam menghadapi kafir Quraisy yang hendak menyerang umat Islam. Seperti yang disampaikan dari awal bahwa kaum kafir Quraisy itu tidak akan pernah senang ketika melihat keberhasilan daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian Nabi Muhammad melakukan langkah-langkah. Yang pertama itu adalah pengintaian. Ya, yang pertama adalah pengintaian dan pengawasan. Ya, pengawasan medan. Pengintaian dan pengawasan medan. Tujuannya untuk mengetahui seluk-beluk daerah-daerah perbatasan Madinah. Kemudian yang kedua itu adalah berperang. Berperang di sini adalah tujuannya untuk mempertahankan diri dari serangan kafir Quraisy dan pihak-pihak lain yang memerangi Islam. Kemudian yang nomor 3 itu adalah ada semacam tugas rahasia, yaitu sebagai mata-mata dan intel untuk mengetahui kalau ada serangan dari musuh, maka akan mengabarkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ada semacam embargo ekonomi. Karena orang-orang Mekah menggunakan jalur Madinah, maka perdagangan itu secara langsung juga dikuasai oleh umat Islam, sehingga orang Mekah tidak bisa berdagang kalau jalur itu dikuasai oleh umat Islam. Ini adalah langkah-langkah yang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk menghadapi kafir Quraisy yang hendak menyerang umat Islam. Selanjutnya anak-anakku sekalian, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa di antara Nabi Muhammad menghadapi kafir Quraisy
itu adalah dengan cara berperang. Perang yang terjadi diantaranya ada namanya Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau bertepatan dengan 8 Januari 632 Masehi. Bayangkan anak-anakku sekalian, di tengah bulan Ramadan ini umat Islam semuanya harus berperang, ya. Ini adalah awal-awal Nabi Muhammad berada di kota Yathrib atau kota Madinah, ya. Terjadinya hanya di 2 Hijriah, ya. Berarti Nabi Muhammad setahun lebih ada di kota Madinah, harus melakukan perang namanya perang Badar. Kenapa perang Badar ini terjadi? Tentunya karena memang orang kafir Quraisy itu tidak akan pernah berhenti untuk memusnahkan, katakanlah seperti itu, untuk menghancurkan dan untuk menggagalkan yang namanya perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peperangan ini ada terjadi di sebuah tempat yang namanya Badar. Kemudian jumlah kaum muslimin anak-anak itu hanya 317. Sedangkan kafir Quraisy itu 1300. Jumlahnya ini 3 kali lipat daripada jumlah umat Islam. Namun kemudian apakah umat Islam itu kalah? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam, ya. Karena memang yang pertama di sini adalah komando perangnya itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kafir Quraisy komandonya adalah Abu Jahal bin Hisam, di mana Abu Jahal ini nanti akan mati atau terbunuh. Perang Badar ini dikenal juga dengan perang Yaumul Furqan. Yaumul Furqan itu hari pembeda antara hak dan batil. Karena memang dengan jumlah yang begitu sedikit anak-anak, hanya 317 bisa mengalahkan tentara sejumlah 1300. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah betul-betul agama yang hak, agama yang benar, sehingga agama tersebut mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian terakhir ini peperangan ini dimenangkan oleh umat Islam. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yang kedua ada perang Uhud. Ya, yang kedua itu perang Uhud. Silakan anak-anak dibuka halaman 30, ya. Halaman 30, perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga, ya. Sya'ban tahun ketiga, berarti ini anak-anak 1 tahun kemudian. Yang pertama itu bulan apa? Bulan Ramadan. Perang Badar, ini perang Uhud terjadi tahun ketiga. Kemudian perang ini disebabkan kekalahan kafir Quraisy pada perang Badar. Seperti yang diterangkan tadi bahwa umat Islam itu menang pada perang Badar. Hanya kafir Quraisy berusaha untuk membalas kekalahan tersebut, ya. Membalas kekalahan tersebut, maka mereka melakukan perang, yakni perang Uhud namanya. Dari segi jumlah pasukan perang, umat Islam itu jumlahnya hanya 1000 pasukan, sedangkan kafir Quraisy jumlahnya 3000 pasukan. Kemudian peperangan ini anak-anakku sekalian, dari 1000 pasukan tersebut yang 300 menarik
atau membelot di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay. Sehingga dari jumlah tersebut hanya tersisa 700 pasukan untuk umat Islam. Kemudian dalam peperangan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada pasukan pemanah, yaitu sekitar 50 orang, untuk memanah dari atas bukit. Nabi Muhammad juga memberikan strategi. Nabi Muhammad juga menyampaikan kepada mereka, janganlah kalian turun dari bukit ini sampai ada perintah dari saya, baik kalah maupun menang. Lah ternyata di antara umat Islam itu yang ada pada saat itu melihat banyak umat Islam, banyak orang kafir itu mundur, bahkan banyak yang terbunuh. Mereka tertarik kepada harta rampasan yang ada pada saat itu, atau yang disebut dengan ghanimah. Mereka semua berbondong-bondong turun dari bukit. Lah pada saat itulah kesempatan untuk kafir Quraisy membunuh atau memanah daripada pasukan-pasukan Islam. Lah perang Uhud ini anak-anakku sekalian dimenangkan oleh pihak kafir Quraisy, ya, pihak kafir Quraisy. Hikmah yang dapat diambil dari ini adalah kenapa kemudian mereka itu kalah dalam perangan ini? Satu, karena mereka tidak mengikuti pada komando daripada pimpinan, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terbunuh dalam peperangan ini umat Islam sebanyak 70 orang, termasuk paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian anak-anakku sekalian, dari pihak kafir Quraisy yang terbunuh hanya 23 orang. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah peperangan Uhud terjadilah peperangan yang selanjutnya yang dikenal dengan perang Khandaq. Perang Khandaq ini dikenal juga dengan perang Ahzab, ya. Perang Khandaq ini dikenal juga dengan perang Ahzab. Ahzab itu persekutuan golongan yang terdiri dari kaum Quraisy, kemudian Ghatafan, Bani Salim, Bani Asad, Bani Murrah, Bani Asya, atau orang-orang Yahudi Bani Nadir. Di mana peristiwa ini pertama kali dalam sejarah Arabia, karena pasukan musuh jumlahnya lebih dari 10.000 orang. Jadi mereka ini datang untuk berperang dengan membawa pasukan sekitar 10.000 orang lebih, 10.000 pasukan perang, ya, lebih. Kemudian anak-anakku sekalian, perang ini kelanjutan dari perang Badar. Jadi mereka di situ beranggapan bahwa karena umat Islam sudah kalah pada perang Uhud, mereka ingin sekalian umat Islam itu musnah, ya. Baginda Nabi Muhammad berserta umatnya itu akan dibumi hanguskan. Sehingga mereka sengaja membawa pasukan sebanyak 10.000 pasukan. Namun apa yang terjadi kemudian? Nabi Muhammad SAW dalam perang ini menggali parit atas usulan Salman Al-Farisi. Nabi Muhammad pada saat itu, ya tentunya Nabi itu adalah orang yang dekat dengan malaikat Jibril, orang yang dekat dengan Allah, tahu dengan apa yang akan terjadi. Tetapi Nabi Muhammad selaku manusia, dia tetap menerima masukan-masukan dari para sahabatnya, termasuk dari Salman Al-Farisi. Beliau menyampaikan, ya Rasulullah, agar kita mampu membendung daripada musuh-musuh, kita harus membuat parit, ya, parit. Jadi semacam ya seperti selokan itu,
Lebarnya itu adalah sekitar 4 meter lebih. Sekiranya kuda itu melompat tidak nyampe, ya, tidak mampu kuda itu melompati parit. Dalam artian ketika kuda itu melompat, maka kuda itu akan masuk dalam parit itu. Lah, penggalian parit ini anak-anakku sekalian, sekali lagi atas usulan daripada Salman Al-Farisi. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalam perang ini Nabi Muhammad SAW menyiapkan 3.000 tentara, sementara kafir Quraisy itu 10.000 pasukan. Namun perang ini dimenangkan umat Islam dengan pertolongan Allah berupa angin dan hujan yang sangat lebat. Itu dalam satu keterangan anak-anakku sekalian, perang ini Madinah ini kan dikepung oleh kafir Quraisy, ya. Itu dalam satu keterangan dikatakan bahwa sekitar 1 bulan lebih, ya, sekitar 1 bulan, ya. Sehingga yang terjadi, stok makanan yang ada di kota Mekah itu anak-anakku sekalian sampai habis. Banyak di antara para sahabat Nabi yang kelaparan, umat-umat Islam yang kelaparan pada saat itu, bahkan ada yang mengganjal perutnya dengan batu. Tapi syukur alhamdulillah peperangan ini dikalahkan oleh umat Islam dengan cara Allah mengirimkan angin dan hujan yang lebat, sehingga kemah-kemah yang didirikan oleh kafir Quraisy ini hancur porak-poranda. Kemudian anak-anakku sekalian, ada peristiwa juga yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Nabi Muhammad SAW berada di Madinah selama 6 tahun setelah hijrah untuk menyiarkan dan menegakkan Islam. Selama di Madinah banyak peristiwa yang dilalui, ada kemenangan dan ada kekalahan. Namun setelah kemenangan dalam perang Khandaq, keinginan umat Islam mengunjungi tanah kelahiran semakin besar, ya, semakin besar. Ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Tadi disampaikan bahwa perang Khandaq itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Ini Nabi Muhammad beserta umat Islam, kerinduan itu terjadi pada 6 Hijriah, dan mereka bareng-bareng bersama-sama berangkat menuju kota Mekah. Dalam perjanjian ini terjadi di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu 6 mil dari kota Mekah, anak-anakku sekalian. Saat umat Islam dicegah untuk datang ke Makkah, diutuslah Utsman bin Affan untuk menemui pimpinan-pimpinan mereka, yakni daripada kafir Quraisy. Setelah Utsman bin Affan itu sampai di kalangan kaum kafir Quraisy, ternyata Utsman bin Affan itu tidak datang dalam waktu yang cukup lama, 3 hari lah. Nah, Utsman tidak datang, sehingga terdengar berita atau isu bahwa Utsman bin Affan itu telah dibunuh oleh orang kafir. Mendengar berita ini, anak-anakku sekalian, umat Islam mengadakan ikrar setia kepada Nabi Muhammad yang dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Apa kesetiaan mereka? Bahwa mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, mereka akan meneteskan darah penghabisannya untuk membela Nabi Muhammad SAW, untuk mendukung Nabi Muhammad SAW, di mana hal ini disebabkan mereka merasa panas dengan berita bahwa Utsman bin Affan itu telah dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Ternyata tidak lama kemudian Utsman bin Affan tidaklah
terbunuh, melainkan memang Utsman bin Affan itu ya katakanlah ditahan oleh orang kafir Quraisy. Mendengar hal tersebut, yakni adanya perjanjian ikrar yang dilakukan oleh kaum Islam kepada Nabi Muhammad SAW, umat Islam kepada Nabi Muhammad, maka kafir Quraisy merasa cemas dan akhirnya melakukan perjanjian Hudaybiyah. Apa isi daripada perjanjian Hudaybiyah? Silakan anak-anak dibuka halaman 33. Nomor 1, mereka sepakat mengadakan genjatan senjata selama 10 tahun. Ini hasil daripada perjanjian antara umat Islam dengan kafir Quraisy. Jadi selama 10 tahun tidak ada perang, anak-anakku sekalian. Mulai dari perjanjian ini, berarti mulai dari 6 Hijriah dan seterusnya, selama 10 tahun. 2, setiap orang diberi kebebasan bergabung dengan Nabi Muhammad atau menjalin perjanjian dengannya. Sebaliknya, setiap orang juga diberi kebebasan dan bergabung dengan kelompok Quraisy atau menjalin perjanjian dengannya. 3, siapa yang pergi bergabung dengan Nabi Muhammad tanpa alasan yang dapat dibenarkan, ia harus dicegah dan dikembalikan kepada walinya. Tetapi jika pengikut Muhammad hendak bergabung dengan kelompok Quraisy, maka ia harap dibenarkan. 4, pada tahun ini Nabi Muhammad SAW dan umat Islam harus kembali ke Madinah. Diizinkan menjalankan ibadah haji tahun depan dengan syarat tidak boleh lebih dari 3 hari dan tanpa membawa senjata. Inilah anak-anakku sekalian isi daripada perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, ini adalah merupakan kesempatan bagi Nabi Muhammad SAW untuk melakukan komunikasi dengan raja-raja non-muslim. Loh, kenapa demikian? Tadi kan sudah disampaikan bahwa selama 10 tahun itu tidak ada perang. Kesempatan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan komunikasi dengan raja-raja. Adanya perjanjian Hudaybiyah, anak-anakku sekalian, ini adalah merupakan angin segar bagi umat Islam, yaitu berupa kebebasan, ya, yaitu berupa kebebasan. Dengan demikian Nabi Muhammad menjalin komunikasi kepada raja dengan mengirim utusan. Di antara utusan tersebut, anak-anak, ada utusan tersebut datang kepada Raja Najasyi, Raja Ghassan, ada Raja Kaisar Romawi atau Heraklius, Kaisar Persia, dan Gubernur Mesir yang dikenal dengan Muqawqis. Kemudian kepada Muqawqis Rasulullah mengutus Hatib bin Balta'ah dan diterima dengan baik. Nabi Muhammad menerima hadiah, ya, diterima dengan baik. Dengan apa? Dibuktikan dengan Nabi Muhammad menerima hadiah 2 budak wanita, yakni Maria dan Sirin. Maria ini yang kemudian nanti oleh Nabi dijadikan istri. 2 budak laki-laki, 1000 miskol emas, 20 helai kain indah, dan 1 ekor bagol, ya, dan 1 ekor bagol. Bahkan Raja Muqawqis ini kemudian masuk Islam. Itulah anak-anakku sekalian, sejarah singkat tentang keperwiraan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, monggo belajar di rumah, yang semangat dibaca. Itu saja yang dapat Pak Ali sampaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.